Dajjal merupakan sebutan untuk makhluk yang akan muncul di akhir zaman sebagai fitnah terbesar bagi manusia. Dajjal berarti pembohong atau penipu, karena ia akan mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan banyak orang. Dajjal tiba di muka bumi di waktu menjelangnya hari kiamat. Sebagai salah satu tanda-tanda besar yang menunjukkan kedekatan kiamat, Dajjal akan muncul dari arah timur, yaitu dari Khurasan, sebuah wilayah yang sekarang termasuk Iran dan Afghanistan. Dajjal akan berjalan di seluruh dunia, kecuali Makkah dan Madinah, yang dilindungi oleh para malaikat. Berikut adalah tujuan utama Dajjal muncul di muka bumi. Tujuan utama Dajjal adalah untuk menguji iman dan keimanan manusia, apakah mereka akan tetap berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasul-Nya, atau tergoda oleh tipu daya Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, berikut bunyinya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 2 dan 3. Sementara itu, Dajjal juga mempunyai tujuan lain, yaitu menimbulkan kerusakan dan kekacauan di muka bumi, dengan membunuh, membakar, dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Dajjal akan membawa pasukan yang besar dan kuat, yang terdiri dari orang-orang kafir, munafik, dan Yahudi. Dajjal juga akan mendapat bantuan dari Yajur dan Majur, dua bangsa yang akan keluar dari tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Dajjal konon tidak akan keluar, sehingga manusia lupa mengingatnya, dan hingga para imam tidak lagi menyebutkannya dalam khutbah mereka. Tiba-tiba ia keluar dan berkeliaran di bumi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah, disebutkan bahwa Rasulullah telah bersabda Dajjal akan menguasai bumi selama 40 hari. Ya Rasulullah, ma lubsuhu fil ard? Qala arba'ina yawman, yawmun kasanatin, wa yawmun kasyahrin, wa yawmun kajumu'atin, wa sa'iru ayyamihi ka'ayyamikum. Rasulullah SAW menjawab, 40 hari, sehari ada yang lamanya sama dengan 1 tahun. Sehari ada yang lamanya sama dengan 1 bulan, sehari ada yang lamanya sama dengan 1 minggu, sedangkan hari-hari lainnya sama dengan hari-hari kalian sekarang ini. Tujuan lain Dajjal setelah itu adalah untuk menantang dan memerangi Nabi Isa alaihissalam yang akan diturunkan kembali oleh Allah ke bumi sebelum kiamat. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengabarkan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam dan sholatnya bersama orang-orang mukmin. Kemudian bersabda, ketika musuh Allah melihat Isa, ia pun meleleh seperti melelehnya garam dalam air. Seandainya Isa membiarkannya, ia akan meleleh sampai binasa. Namun, Allah membunuhnya lewat tangan Isa, agar Isa memperlihatkan kepada mereka darah musuh itu dalam peperangannya. Kemudian Nabi Isa akan mencari Dajjal, lalu membunuhnya. Diketahui, Nabi Isa akan membunuh Dajjal di pintu Lub, sebuah kota yang ada di Palestina. 6 tanda sebelum keluarnya Dajjal. Dajjal adalah cobaan terbesar dan terberat bagi tiap-tiap insan. Sebelum kemunculannya nanti di akhir zaman, akan ada pula sejumlah musibah yang menimpa umat manusia sebagai ujian bagi mereka. Apa itu? Rasulullah dalam sabdanya telah mengingatkan kaum muslim mengenai Dajjal. Bahkan beliau menjelaskan ciri-cirinya, kemampuan yang ia miliki, fitnah yang ia bawa, dan lain sebagainya. Pada hadits-hadits lain, Nabi Muhammad turut mengabarkan tanda-tanda yang akan menerjang manusia, tak lama sebelum makhluk pendusta satu ini muncul. 1. Menurunnya ilmu agama. Dari Jabir bin Abdullah,
Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar ketika agama berkurang dan ilmu merosot. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Huzaimah, Abu Ya'la, dan Hakim. 2. Manusia lupa akan Allah. Riwayat Sa'ib bin Jaksaman, ia mendengar Nabi Muhammad berkata, Dajjal tidak akan keluar hingga manusia lupa mengingat Allah. Hadis riwayat Ahmad. 3. Dilanda kelaparan. Hadits dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah berujar, akan terjadi malapetaka selama 3 tahun sebelum Dajjal keluar, yaitu manusia ditimpa kelaparan. Pada tahun pertama Allah memerintahkan langit untuk menahan sepertiga air hujannya dan menyuruh bumi menahan sepertiga tanamannya. 4. Musim paceklik. Asma binti Yazid al-Ansari meriwayatkan bahwa ia bersama Nabi Muhammad di rumahnya. Lalu beliau bersabda, selama 3 tahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan sepertiga hujannya dan bumi menahan sepertiga tanamannya. Pada tahun kedua, langit menahan 2/3 hujannya dan bumi menahan 2/3 tanamannya. Dan pada tahun ketiga langit menahan semua hujannya dan bumi menahan semua tanamannya, sehingga tanah yang kering pun menjadi rusak. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. 5. Banyaknya para pendusta. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai dibangkitkan Dajjal para pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang. Semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari. 6. Pembunuhan merajalela, huru-hara, harta melimpah, dan banyak fitnah bertebaran. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi berujar, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul Dajjal sebanyak 30 pendusta yang semuanya mengklaim bahwa dirinya utusan Allah, harta melimpah ruah, fitnah muncul, dan al-harad serta al-marad huru-hara. Seseorang bertanya, apa al-harad itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu alam.